Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada sore hari ini. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang laba yang mana beranggotakan kelompok. Yang pertama itu Fitri Arevinda dengan NIM 21053068. Yang kedua Atifa Eviolina 21053056. Yang ketiga saya sendiri Atikah Munawara dengan NIM 21053055. Baiklah, itu materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tujuan pelaporan laba. Dalam praktiknya, peran penggunaan laporan keuangan menggunakan konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Pengertian dan cara pengukuran yang berbeda-beda ini dikesampingkan dalam hal tujuan dari pelaporan laba. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi yang disebutkan di atas diharapkan dapat digunakan antara lain yang pertama untuk indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam entitas bisnis yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua yaitu pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga yaitu dasar penentuan besarnya jumlah kena pajak. Yang keempat yaitu alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima yaitu dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam yaitu alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang ketujuh yaitu dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan yaitu alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar pendistribusian dividen. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep laba konvensional. Teori laba masih harus dikembangkan dan ditinjau kembali agar mencapai interpretasi yang tepat baik secara intuitif maupun secara ekonomis. Sehingga jumlah laba akuntansi memiliki manfaat yang tinggi, khususnya bagi para investor dan kreditur. Nah, laba akuntansi memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu laba akuntansi belum didefinisikan secara sematik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomis dapat bermakna. Yang kedua yaitu penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga yaitu prinsip akuntansi diterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat yaitu karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang kelima yaitu dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditur memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria Revinda. Kepada Saudari Fitria Revinda disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik di sini berkenan dengan masalah makna yang harus didekatkan oleh perekayaan pelaporan keuangan pada simbol atau unsur laba, sehingga lebih bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu yang pertama, pengukur kinerja perusahaan, yang mana laba merepresentasikan kinerja keuangan perusahaan, karena laba dapat menentukan rasio-rasio keuangan utama yang meliputi ROI, ROA, atau ROL sebagai alat pengukur efisiensi. Yang kedua, konfirmasi harapan investor.
yang mana laba dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk mengkonfirmasi harapan para investor. Asumsinya bahwa para investor menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi laba. Selanjutnya, konsep laba dalam tataran statistik. Dalam tataran statistik, laba harus dioperasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang objek, sehingga jumlah laba dapat diukur dan disajikan dalam laporan keuangan. Makna laba secara sintaktik ialah mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Nah, pada pengukuran dalam arti luas yang meliputi pengakuan saat pengukuran dan prosedur pengakuan ditambah cara pengungkapan merupakan masalah pada tataran sintaktik, di mana pada tataran semantik masalah yang timbul ialah sebagai mengenai definisi. Yang pertama, pendekatan transaksi, dan yang pendekatan transaksi. Dengan pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi yang kemudian terakumulasi sebagai akhir periode. Karena laba melekat pada pendapatan maupun penjualan dengan pendekatan transaksi, dapat dikatakan bahwa laba timbul dan diakui pada saat penjualan atau pertukaran terjadi. Nah, yang ketiga ada konsep laba dalam tataran pragmatik. Dalam kaitannya dengan laba, tataran pragmatik membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan karena banyaknya pengguna laporan keuangan dengan berbagai kepentingan pula. Berbagai macam pula cara untuk dapat mengetahui kebermanfaatan laba itu sendiri. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fitria Revinda. Materi selanjutnya oleh Atifa Evelina. Kepada Saudari Atifa Evelina disilahkan. Terima kasih moderator. Nah, materi selanjutnya itu laba dan entitas, di mana laba ini dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, hal ini berarti bahwa laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya. Adapun hubungan laba dengan pendapatan yaitu laba diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, pendapatan yang besar dari kegiatan utama menggambarkan keoptimalan pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan yang baik. Secara matematis, apabila pendapatan lebih besar dari biaya, akan diperoleh laba. Nah, sebaliknya apabila pendapatan lebih kecil dari biaya, akan diperoleh kerugian. Dan apabila pendapatan sama besarnya dengan biaya, akan mengakibatkan tidak mendapatkan keuntungan atau laba maupun kerugian. Inilah yang disebut dengan titik impas. Next. Nah, selanjutnya ada pun hubungan laba dengan modal. Nah, modal ini dapat dilihat dari sebagai persediaan kemakmuran pada saat tertentu. Sementara itu, laba dapat dihubungkan dengan aliran kemakmuran. Sehingga laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam ukuran waktu tertentu dengan mempertahankan tingkat potensi jasa sebelumnya. Next. Nah, penyajian laba, di mana masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian laba adalah pemisah pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos transaksi inilah operasi dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui laporan laba rugi, sedangkan pos-pos transaksi dengan pemilik dilaporkan melalui laporan perubahan ekuitas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Atifa Evelina. Sekian dari presentasi pada kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.